Oke, di video selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah singkat Kesultanan Seljuk, yaitu merupakan daulah Islam pertama yang didirikan oleh bangsa non-Arab, yakni suku Turki Oghuz pada abad ke-5 Hijriah atau ke-11 Masehi. Wilayah kekuasaannya meliputi Khurasan, Turkistan, Irak, Iran, Syam, dan Asia Tengah lainnya. Seljuk ini berperan penting sebagai pendukung setia kekhalifahan Abbasiyah di masa sulit, terutama pada saat khalifah hampir runtuh karena pengaruh Syiah Buahi di Iran dan Irak serta Daulah Fatimiyah di Mesir dan Syam. Di bawah pemimpin Sultan Tughril Beg, Seljuk berhasil menghancurkan pemerintahan Buahi dari Baghdad dan diterima hangat oleh Khalifah Al-Qaim. Tughril Beg kemudian menikah dengan putri khalifah pada tahun 1062 Masehi untuk memperkuat ikatan kedua daulah tersebut. Puncak kejayaan militer Seljuk terjadi pada masa Alp Arslan, keponakan Tughril Beg, yang meraih kemenangan besar dalam pertempuran Mezikert melawan Kekaisaran Bizantium pada 26 Agustus 1071 Masehi. Alp Arslan digambarkan sebagai sosok yang tegas, soleh, adil, dan sangat perhatian pada para ulama. Singkat cerita, setelah wafat, ia digantikan putranya yang bernama Malik Shah, yang bersama Perdana Menterinya yaitu Nizam al-Mulk membawa Seljuk pada era keemasan dalam ilmu pengetahuan. Nizam al-Mulk ini mendirikan madrasah yang bernama Nazamiyah di Baghdad pada tahun 1067 Masehi sebagai pusat keilmuan yang dilengkapi perpustakaan, Darul Kutub, dan pusat medis Dar al-Shifa. Para sarjana besar seperti Imam al-Juwaini al-Harmayan, muridnya Imam al-Ghazali, serta penyair dan ilmuwan Omar Khayyam berkumpul dan mengajar di sana. Dalam bidang ekonomi, Nizam al-Mulk menulis Syiar al-Mulk atau siasatnama yang berisi nasihat tentang tata kelola pemerintahan, pajak yang adil, pengawasan besar melalui institusi hisbah, serta pentingnya tabungan keluarga. Sementara untuk Imam al-Ghazali melalui karya-karyanya seperti Nasihat al-Mulk dan Ihya Ulumuddin memberikan kontribusi pemurikan ekonomi Islam yang masih dikaji hingga saat ini. Di bidang kedokteran, muncul seorang tokoh yang bernama Hakim Barka yang menulis buku kedokteran pertama dalam bahasa Turki yang berjudul Tuhfa-i Mubarriz. Seljuk juga menguasai jalur perdagangan strategis, jalur sutra, serta membangun Caravansary untuk mengamankan rute dagang dan melayani orang yang berpergian. Sementara dalam Imam al-Ghazali juga mengajarkan bahwa dalam konsumsi Islam itu memiliki sikap terpuji, yaitu hemat. Di antaranya, dua perilaku yang tercela adalah kikir, menahan harta yang wajib dikeluarkan, dan boros, yaitu membelanjakan secara berlebihan. Dalam hal ini, konsumsi ideal berada di antara kebutuhan dan pemborosan, di mana pemborosan hukumnya haram. Dalam mekanisme pasar, Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa harga ditentukan oleh interaksi, penawaran, dan permintaan. Ketika persediaan melimpah, harga akan turun. Ketika langka, harga akan naik. Ia juga mengkritik pengembalian keuntungan yang berlebihan di luar kewajaran. Mengenai peran negara, Imam al-Ghazali menekankan bahwa negara dan agama tidak dapat dipisahkan, karena negara berkewajiban menegakkan keadilan dan menjamin keamanan agar pembangunan ekonomi yang sehat dapat berlangsung demi kemakmuran rakyat yang kuat. Demikianlah